Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Nah, bagaimana kabar kalian? Yang pasti baik-baik saja kan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak lagi halal. Amin. Oke, kita langsung saja dah ke alur dongengnya. Check it out. Sebelumnya, saat Sen memenangkan kompetisi tinju hitam dan putih melawan tim Sengde dengan kemenangan telak, Shin pun berpindah di sebuah tempat pada malam hari. Di sana ternyata ada dua sejoli sedang bermesraan. Jianran meminta agar Sen menutup mata. Sen pun mengatakan apa tidak bisa jika dibuka saja. Cepatlah turuti saja, ucap Jianran. Terjadi sesuatu yang tidak ingin dilihat para penonton yang jomblo. Hahaha, canda ya bro. Jianran pun mengungkapkan karena Sen memenangkan pertandingan, maka dia memberi Sen sebuah hadiah. Mendengar itu, Sen mengatakan bahwa kedepannya kalau ikut kompetisi lagi dia wajib menang karena hadiahnya itu bro. Tiba-tiba gawai Sen berbunyi pada waktu yang salah. Ternyata yang menghubungi Sen adalah Nona Huangpu yang tengah mandi. Jianran pun sangat kesal dan mengatakan bahwa kakak senior Huangpu benar-benar tidak tahu malu. Ara, apa aku mengganggu kesenangan kalian? Ucap Pinking. Lalu Pinking lanjut mengatakan bahwa dia benar-benar minta maaf. Dia tidak bermaksud mengganggu. Hanya saja ingin memberitahu Junior Hansen sesuatu, bahwa lelangnya di Armor Baja tinggal 3 hari lagi. Ingatlah untuk datang. Mendengar itu, Sen yang merasakan aura pembunuh di belakangnya mengatakan kepada Pinking bahwa dia tak perlu sampai video call begini. Bukankah lebih baik mengirim pesan saja? Hei bajingan, bagaimana kau akan menjelaskannya kali ini? Ucap Jianran. Walhasil Sen terkena cakaran cinta. Sedangkan itu di tempat Nona Huangfu, dia mengatakan bahwa dia mempunyai banyak mata-mata, makanya dia tidak akan melepaskan Hansen dari genggamannya. Singkat cerita, 3 hari kemudian di pelelangan. Di sana, sang MC kita melihat barang-barang yang akan dilelang. Namun, menurut Sen, barang-barang di sana sangat mahal dan dia tidak mampu membelinya. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Aku hanya akan melihat orang-orang kaya yang memamerkan kekayaannya di sini, gumam Sen. Lalu di sana diperlihatkan Sen Holibird tingkat darah dewa telah terjual dan pembelinya Tuan Lin Beifeng dengan harga 178 juta. Lin Beifeng pun sangat senang karena dia akhirnya mempunyai juga jiwa bis terbang. Setelah itu jiwa bis tingkat darah dewa yang bernama Silver Blood Trident juga terjual dan dibeli oleh musuh bebuyutan sang MC kita, yaitu Tianzi dengan harga 230 juta. Tianzi pun sangat senang. Menurutnya dengan senjata itu dia akan menjadi orang terkuat di Suaka Armor Baja. Melihat itu Sen pun pergi karena menurutnya dia tidak usah datang ke tempat seperti ini lagi. Sedangkan itu Nona Huangpu melihat sang MC kita pergi dan hanya diam tanpa kata. Lalu kita kembali kepada Sen yang sudah keluar dari pelelangan. Di sana orang-orang berucap, kenapa cuacanya jadi gelap? Apakah ini akan menjadi tanda-tanda hujan lebat akan turun? Tiba-tiba salah seorang menunjuk ke arah sesuatu. Sen pun yang melihat terkejut. Hah? Ternyata itu adalah Pulau Dewa yang tengah muncul dengan cahaya emasnya. Sang MC kita pun merasa sangat senang karena menurutnya Pulau Dewa ini muncul di tengah-tengah kota yang kemunculannya pun sangat rendah. Dan kabarnya di setiap Pulau Dewa dijaga oleh makhluk tingkat darah dewa. Jadi kalau mengalahkannya akan mendapatkan jiwa bis tingkat darah dewa yang langka. Dengan sigap Sen pun langsung bergerak yang katanya tinggi Pulau Dewa mencapai 10.000 meter dan itu tidak mudah untuk ke sana. Syaratnya pun seseorang harus memiliki paling minimum memiliki sayap tingkat darah dewa. Sejauh yang Sen tahu di Suaka Armor Baja hanya ada 2 jiwa bis tingkat darah dewa, yaitu punya Sen dan satu lagi yang dibeli Tuan Muda Lin Beifeng tadi. Sen pun tertawa, hahaha, seharusnya Nona Huangpu bisa menjual sayap tadi dengan harganya yang lebih tinggi. Dan juga Tianzi pasti juga sangat kesal karena tidak menawar Sen Holibird. Setelah itu sang MC kita berubah ke identitasnya sebagai Bigat.
dan akan memulai aksinya. Ikejo! Namun, tiba-tiba Sen melihat seseorang menggunakan jiwa bis Sen Holibird. Dia pun menduga apakah itu Tuan Muda Lin Beipeng. Baru saja membeli langsung bergerak dengan cepat untuk ke Pulau Dewa. Lalu menurut Sen, makhluk penjaga yang ada di Pulau Dewa tidak mudah untuk dilawan. Kenapa dia tidak bekerja sama saja dengan Tuan Muda Lin Beipeng? Tapi ternyata dugaan Sen salah. Orang itu ternyata Tianzi. Tianzi pun langsung berujar, dia tidak akan pernah membiarkan koin emas Bigat merebut makhluk tingkat darah dewa darinya dan akan menghabisi Bigat sekarang. Namun Tianzi mendapat hambatan oleh angin di ketinggian 10.000 dan juga dinginnya membuat tubuhnya hampir membeku. Sedangkan Sen sudah siap-siap, tapi dalam pikirannya kenapa jiwa bis Sen Holibird ada di tangan Tianzi? Jelas-jelas tadi Tuan Muda Lin Beipeng yang membelinya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Saat ini armornya tidak lebih baik dariku. Itu tidak akan bisa menahan angin kencang yang dingin ini. Sekarang saat yang tepat untuk menghajar Tianzi. Tapi tiba-tiba Sen merasakan sesuatu. Ternyata si jempol besar muncul dengan jiwa bis terbangnya. Pikir Sen meskipun dia mengenalnya, namun mereka tidak berteman. Dan juga si jempol besar tidak tahu kalau Sen adalah koin Bigat. Akan merepotkan kalau dia bekerja sama dengan Tianzi. Dan benar saja, Tianzi langsung mengajak si jempol besar untuk bekerja sama menghabisi si koin Bigat. Dengan iming-iming Tianzi akan membantu jempol besar mendapatkan robot perang yang dia inginkan. Mendengar itu, si jempol besar berucap boleh saja, dan dia juga meminta diskon dari harga pasar. Tianzi pun langsung menyetujuinya. Si jempol besar langsung saja mengeluarkan perisai armadillo-nya, sambil berucap bahwa dia meminta maaf kepada Bigat, soalnya dia tidak punya dendam atau permusuhan kepadanya. Hanya saja Tianzi menawarkan sesuatu yang menggiurkan dan dia tidak punya pilihan lain. Mendengar itu, sang MC kita langsung mengatakan bahwa jempol besar tidak usah berkata sopan, karena Sen tidak akan pernah dihabisi kalian, dan juga Sen tidak akan pernah menyerahkan makhluk tingkat darah dewa di Pulau Dewa kepada kalian. Lalu Sen berpikir, hehehe, jempol besar, perisaimu itu aku yang menukarkannya denganmu, jadi aku tahu seberapa kuatnya. Dengan cepatnya Sen melesat dan menyerang Tianzi, tapi dengan mudah Tianzi menangkis. Adu pedang pun tak terhindarkan. Pikir Tianzi, sejak kapan dia sekuat ini? Tapi senjata Bloody Great Swordku ini tingkat darah dewa, dan juga genku hampir mencapai maksimal, jadi aku bisa menangkis serangannya. Tanpa diduga-duga, jempol besar menyerang Sen dari belakang. Sen pun tak tinggal diam, langsung membalas dengan menggunakan pedang suranya, tapi ditangkis jempol besar dengan perisai armadillo-nya. Namun sayang, karena serangannya begitu kuat, membuat jempol besar terlempar dan membuatnya terkejut. 2 lawan 1 pun sepertinya kalian tidak punya keuntungan, ucap Sen. Sedangkan dalam pikirannya Sen pun juga terkejut dengan perkembangan kekuatannya yang begitu pesat. Teknik S-Jet Skin benar-benar luar biasa, dan tentu saja ini juga berkat kerja kerasku, haha. Lalu Tianzi mengajak jempol besar untuk menyerang bersamaan dari kiri ke kanan. Tapi dengan putaran cepatnya Sen dapat menyerang balik Tianzi dan jempol besar. Sedangkan itu di darat, orang-orang melihat aksi hebat sang MC kita. Begitu juga dengan Qin Xuan dengan teropongnya, dan juga tuan muda yang aneh lupa namanya mengatakan Bigat sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Tianzi dan jempol besar. Bigat adalah rajanya, disuah ke armor baja, satu-satunya raja. Tiba-tiba Nona Huang Pu melesat dengan sangat cepatnya dan memanggil Tianzi dengan sebutan abang dan membantu Tianzi melawan Bigat. Mereka bertiga pun siap-siap menyerang sang MC kita bersama-sama. Huang Fu Fingqing langsung menyerang dengan anak panahnya. Sen pun menangkisnya dan terlihat sedikit kewalahan menghadapi mereka bertiga. Sen pun langsung berpikir, tampaknya keluarga Huang Fu dan grup bintang semesta berada dalam kelompok yang sama. Aku tidak tahu sebelumnya. Wanita ini menyembunyikannya cukup dalam ternyata. Qin Xuan dan Man Li yang melihat berkomentar, kekuatan Bigat memang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi sekarang terlalu sulit untuk menghadapi 3 orang sekaligus, ucap Qin Xuan. Tianzi dan 2 orang itu benar-benar tidak tahu malu. Aku mendukungmu kali ini Bigat, ucap Man Li. Orang-orang pun juga banyak mendukung Bigat.
Setelah itu, Sen terkena serangan dari jempol besar. Mereka bertiga bergantian menyerang Sen dan bahkan melakukan serangan diam-diam. Lalu Tianzi dengan pedangnya melesat menyerang. Sen pun dapat menangkisnya, tapi sayang pedang Sen retak dan dihancurkan Tianzi. Tentu saja pedang Sen hancur dikarenakan tingkatannya lebih rendah dari pedang Tianzi. Melihat itu, Qin Shi Huang mengatakan bahwa tanpa senjata, tidak peduli seberapa kuat Bigat, dia tidak akan berdaya sekarang. Meskipun dia telah mengalahkanku, tapi aku tidak ingin dia dibunuh oleh Tianzi. Jangan khawatir, Bigat pasti punya cara menghadapinya, ucap tuan muda yang aneh lupa namanya. Dia pun dengan santainya sambil ngemil. Lalu dengan beringasnya Tianzi menebaskan pedangnya ke Sen sambil mengatakan, "Hahaha, koin Bigat, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang." Sen pun berteriak dengan matanya yang menyala. Dia pun menggabungkan jiwa bisnya dan langsung memukul Tianzi dengan telaknya. Tapi Nona Huangfu tak tinggal diam, langsung membantu Tianzi. Dia pun dengan belatinya siap menyerang Sen. Sen menghindari serangan yang sangat berbahaya itu. Sen pun berpikir dan menyadari lelang itu hanyalah tipuan. Sen Hybrid yang dibeli tuan muda Lin Beifeng pasti telah dibeli kembali oleh Tianzi dengan harga tinggi. Dan Silver Blood Trident yang dibeli Tianzi pasti dasarnya milik Nona Huangfu. Jadi siapapun menggunakannya tidak ada bedanya. Lalu Sen pun mulai menjauh. Karena dia tidak punya senjata tingkat darah dewa. Menurutnya melanjutkan pertarungan hanya akan berakibat buruk baginya. Jadi Sen harus mencari cara menghadapi mereka bertiga. Lalu Sen pun memandangi pulau dewa yang menurut Sen sangat indah, bagaikan pemandangan negeri dongeng. Setelah itu Sen melihat makhluk humanoid tingkat darah dewa yang sedang memegang harta karun. Menurut Sen, bis humanoid tingkat darah dewa ini sangatlah kuat, terlebih lagi ini di pulau dewa. Bis seperti malaikat ini mungkin tidak kalah kuat dari bis berserker. Sen pun lalu bersembunyi di semak-semak sambil mengatakan Tianzi dan yang lainnya mulai datang. Tidak bijaksana kalau Sen memulai pertarungan dengan bis humanoid ini secara gegabah. Jadi Sen pun menunggu dan memantau apa yang akan terjadi. Sedangkan Tianzi CS juga telah sampai di pulau dewa. Nona Huangfu pun mengatakan, "Bang Tianzi, kita jangan turun ke sana dulu. Itu ada makhluk humanoid tingkat darah dewa." Jempol besar pun membenarkan perkataan Nona Huangfu. Tianzi pun menyadari mereka bertiga saja tidak akan mungkin mengalahkan bis humanoid ini. Jadi Tianzi berteriak memanggil koin Bigat untuk keluar dan mengajak untuk bernegosiasi. Jika Bigat tidak mau keluar, menurut Tianzi akan membuang-buang waktu saja. Dan ketika pulau dewa kembali ke kehampaan, tidak ada yang diuntungkan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Sen yang hanya suaranya terdengar. Tianzi pun menjawab dia ingin mengajak bekerja sama untuk mengalahkan bis humanoid. Dan dia juga akan memberikan 50 juta kepada Bigat. Tapi sebagai gantinya jiwa bisnya menjadi milik Tianzi. Mendengar itu Sen langsung berucap, "Beri aku 1 jiwa bis tingkat darah dewa atau aku tidak akan mau bernegosiasi." Tianzi pun terlihat geram. Sedangkan Nona Huangfu mengatakan bahwa permintaan Bigat terlalu tinggi. Tapi kami bisa menawarkan 100 juta, bagaimana? Mendengar tawaran Nona Huangfu, Sen pun berucap, "Kurasa betapa berharganya bis humanoid ini. Tidak perlu lagi dikatakan, kalau kalian tidak mau, ya sudahlah." Sus. Dengan sangat cepat anak panah Nona Huangfu melesat. Bersembunyi pun tidak ada gunanya, ucap Nona Huangfu yang telah menyadari keberadaan sang MC kita. Untungnya Sen dengan sigap menghindari dan muncul dari persembunyiannya. Tianzi CS pun langsung mengejar Sen. Sedangkan Sen berujar, "Tianzi, kusarankan kau agar sepakat memberiku jiwa bis tingkat darah dewa, atau kau akan menyesal." Mendengar itu, Tianzi mengungkapkan bahwa hal yang paling dia sesali adalah tidak menghabisimu hari ini. "Aku harus menghancurkanmu menjadi ribuan keping." "Hehehe, kalau begitu lanjutkanlah dan sesali nanti," ucap Sen sambil kabur ke arah bis humanoid tingkat darah dewa. "Apakah dia cari mati?" ucap Tianzi. Sedangkan jempol besar mengatakan bahwa Bigat mengira kita tidak berani mengejar dia. Kita tidak boleh tertipu triknya. "Tunggu dulu, aku merasa ada yang ganjil," ungkap Nona Huangfu. Sen pun melesat dengan cepat menuju bis humanoid. Bis humanoid siap-siap dengan pedangnya. Sen lalu bermanuver sus, membuat Tianzi CS yang mengejar terkejut. Walhasil bis humanoid mengincar Sen.
Sen pun merasa bis humanoid ini sangat cepat, lalu Sen menyerang dengan kapak, bukan 2-1-2-nya. Tapi sayang, bis humanoid langsung membalas dengan membuat kapak Sen terpotong menjadi 2. Sen pun sangat terkejut. Tapi bis humanoid terus menyerang Sen. Pikir Sen kalau begini terus nyawanya bakal dalam bahaya. Bis humanoid menyerang Sen lagi dengan pedangnya. Sen menangkis dengan sisa senjatanya, membuat senjata Sen terbelah menjadi 2 lagi. Sen tak bisa berbuat banyak lagi dan mulai kabur menjauh. Dan untungnya berhasil lolos dari malapetaka. Lalu tak banyak bacot, sang humanoid langsung menyerang jempol besar. Jempol besar pun menangkis dengan perisai armadillo-nya, membuat jempol besar terpental. Setelah itu, jempol besar pun mulai bangkit dan menggabungkan jiwa bis beruangnya sambil mengatakan, "Tianji, kita kesampingkan dulu urusan pribadi. Kalau kita bekerja sama, mungkin bis humanoid ini akan bisa kita kalahkan. Kalau tidak, maka tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Lalu Sen mengatakan, "Ayo kita pergi ke darat." Jempol besar pun menahan serangannya bis humanoid lagi agar mereka dapat ke darat. "Kerja bagus, aku akan memberimu imbalan atas tindakanmu ini nanti," ungkap Tianzi. Sedangkan dalam pikirannya, "Koin bigat, tunggu dan lihat saja nanti setelah menghabisi bis humanoid. Aku akan langsung menghabisimu." Akhirnya mereka semua pun berhasil ke darat. Sen mengatakan bahwa mereka semua gunakan bentuk transformasi, kalau bisa tingkat darah dewa. Karena bis humanoid ini cukup kuat dalam menyerang dan bertahan. Jika tidak hati-hati, maka kita semua akan mati. Tianzi pun langsung menggunakan transformasi ke bentuk singa hitamnya. Sedangkan Nona Huangfu mengatakan bahwa dia ahli dalam serangan jarak jauh dengan panahnya. Kalau dia bertransformasi, maka kekuatannya akan melemah. Jadi dia akan mengcover, dan soal serangan aku serahkan pada kalian. Lalu, lagi-lagi jempol besar menangkis serangan bis humanoid dan membalas menyerang. Karena perhatian bis humanoid tertuju ke jempol besar, Sen pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan mulai menyerang dengan senjata mutannya. Tapi sayang, senjata tingkat mutan tak berpengaruh sama sekali. Lalu selanjutnya Tianzi yang menyerang. Namun sang bis humanoid berhasil balik menyerang Tianzi. Tianzi pun menghindarinya sambil bergumam, andai saja jika bis King Kong waktu itu tidak kuberikan kepada Luo sampai itu. Tunggu saja, aku akan balas dendam kepada koin bigat, menyelesaikan dendam baru dan lamaku sekaligus." Setelah itu, karena sang MC kita tak mempunyai senjata lagi, dia pun mengungkapkan, "Siapa di antara kalian yang bisa meminjamkanku senjata tingkat darah dewa? Cepat, kita tidak boleh membuang-buang waktu." Mendengar itu, Nona Huangfu mengatakan, "Meminjamkan senjata tingkat darah dewa padamu, itu bukan sesuatu yang bisa disetujui begitu saja. Satu-satunya senjataku yang tingkat darah dewa hanyalah perisai ini, jadi aku tidak bisa memberikannya," ungkap jempol besar. Sedangkan Tianzi mengatakan, "Kalau kau ingin senjata tingkat darah dewa, kau seharusnya memberikan barang yang sesuai dengan jaminannya." Apa itu berarti kalian tidak setuju? Baiklah, itu tidak masalah. Kalau begitu kita bubar saja di tempat. Jadi tidak ada satupun dari kita yang bisa mengambil harta dari bis humanoid ini. Dah, ucap Sen sambil pergi meninggalkan Tianzi CS. Setelah itu, Nona Huangfu menanyai kepada Tianzi apa yang harus mereka lakukan sekarang. Karena berkurangnya satu orang, kita tidak mempunyai keuntungan. Tianzi pun menjawab bahwa seharusnya mereka tidak mempercayai si bajingan bigat itu. Dan sebaiknya kita mundur saja. Selama kita tidak berinisiatif untuk menyerang, bis humanoid ini sepertinya tidak akan menyerang, ungkap jempol besar. Tianzi pun membenarkannya, karena menurutnya saat ini yang bisa mereka lakukan hanya kembali dan memikirkan cara agar bisa mengalahkan bis humanoid sebelum pulaunya menghilang. Intinya Tianzi tidak ingin melepaskan jiwa bis humanoid yang sangat langka ini begitu saja. Setelah itu, beberapa jam kemudian di Pulau Dewa, tepatnya pada malam hari. Ternyata di sana ada sang MC kita telah kembali ke Pulau Dewa. Pikir Sen, Tianzi CS pasti tidak menyangka kalau dia berani kembali lagi ke Pulau Dewa sendirian. Menurut Sen, jika dia tidak bisa menghabisi bis humanoid tingkat darah dewa ini, maka itu artinya dia akan sangat rugi karena telah banyak kehilangan senjata jiwa bis saat melawan bis humanoid ini. Tapi bicara soal senjata tingkat darah dewa, aku
aku masih punya shuriken Ghost Flame Butterfly. Namun senjata shuriken ini hanya sekali pakai. Aku tidak boleh menggunakannya tanpa keyakinan penuh. Aku hanya punya satu kesempatan, dan jika gagal bisa atau tidaknya aku melarikan diri, itu masih menjadi pertanyaan. Memanah dari jarak jauh bukanlah masalah, intinya adalah untuk menahan aura dan hawa membunuhku. Jadilah pemburu misterius di malam yang gelap, pikir Sen sambil menggunakan jiwa bis ratu perinya dengan busur dan anak panahnya yang siap digunakan. Tapi sayang, serangan diam-diam sang MC kita tetap ketahuan. Gawat, apakah dia lebih waspada di malam hari? Ucap Sen. Menurut Sen, kalau anak panah lebah jarum ini meleset, maka pasti akan patah. Dan Sen tidak ingin kehilangan senjata lagi, apalagi tingkat mutan. Bis humanoid pun menyerang Sen, tapi karena Sen menggunakan jiwa bis ratu peri, dengan sangat mudahnya dia menghindarinya. Lalu Sen pun memperpendek jaraknya dengan bis humanoid. Saat Sen menemukan momen yang dia tunggu-tunggu, Sen langsung mengeluarkan shuriken dan melemparkannya. Menurut Sen, lintas serangan shuriken ini tidak bisa diprediksi, dan itu akan berubah sesuai dengan lingkungan sekitar dalam jarak tertentu. Dan Sen juga sudah melatihnya dengan sangat keras berkali-kali demi bisa mengarahkan kekuatan yang tak terduga ini di waktu yang tepat. Shuriken Sen pun meliuk-liuk dan akhirnya berhasil mengenai bis humanoid tingkat darah dewa, membuatnya terbakar hebat. Sen yang melihat pun sangat terkejut serangannya akan sedahsyat ini. Setelah itu, notifikasi pun memberitahukan bahwa Sen berhasil mengalahkan bis humanoid Holy War Angel dan dagingnya pun tidak dapat dikonsumsi. Sen pun yang melihat sangat terkejut sambil bergumam, kalau makhluk Pulau Dewa tidak bisa dimakan sih, tidak masalah. Tapi ini apa-apaan ini? Ternyata Sen mendapatkan jiwa bis tipe peliharaan lagi, dan kali ini dia mendapatkan peliharaan berbentuk wanita imut dan cantik. Sen pun hanya bisa memegang kepalanya. Kenapa di Pulau Dewa yang sulit ditemui ini dia mendapatkan jiwa bis tipe peliharaan lagi? Setelah susah payah mengalahkan bis humanoid Holy War Angel. Dan juga aku harus menemukan cara untuk memberikannya makan sampai berevolusi. Siapa yang tahu seberapa lama waktu dibutuhkan? Untung saja aku mendapatkan harta karun ini. Kalau tidak, aku akan terjun langsung dari Pulau Dewa ini, ungkap Sen. Lalu Sen lanjut mengatakan walau harta ini hanya bisa digunakan di Swaka Armor Baja, tapi kekuatan destruktif senjata ini begitu kuat, sampai-sampai perisai armadillo tingkat darah dewa jempol besar saja tersayat dan tergores. Tapi karena Tianji dan yang lainnya pernah melihatnya sebelumnya, jadi untuk kedepannya Sen hanya bisa menggunakan dengan identitas koin bigat saja. Jadi anggap saja pengganti pedang Sura yang hancur, ucap Sen. Setelah itu, singkat cerita, Sen sudah pulang dari sekolah dan merasa sangat ngantuk karena sudah bertarung semalaman dan ingin kembali ke asrama dan tidur nyenyak. Tapi tiba-tiba gawainya Sen bergetar. Sen pun melihat bahwa yang menghubunginya adalah Nona Huang Fu Fingqing. Sen pun bergumam, terakhir kali dia mengganggu ciumanku dengan Jianran. Memikirkannya saja membuatku kesal. Sen pun mengangkatnya yang ternyata video call. Fingqing pun menyapa Sen sambil mengatakan apakah dia tidak mengganggu Sen. Melihat itu, Sen hanya terkejut dan mengatakan apakah senior Huang Fu Fingqing tidak bisa memilih waktu yang tepat untuk menghubunginya? Kenapa saat mandi terus? Fingqing pun mengungkapkan bahwa dia sedang terburu-buru mencari Sen untuk berbisnis. Apa kau pernah dengar soal Pulau Dewa yang muncul di Swaka Armor Baja? Sen pun menjawab pernah, tapi apa hubungannya denganku? Aku tidak punya sayap tingkat darah dewa, jadi aku tidak bisa terbang ke sana. Mendengar itu, Fingqing pun menawarkan bahwa dia bisa memberikan sayap tingkat darah dewa agar Sen bisa terbang ke Pulau Dewa dan bilang apa saja yang kau butuhkan. Tapi setelah naik kau harus membantu Tianji dan jempol besar untuk mendapatkan jiwa bisnya. Lalu Sen pun berpura-pura sambil mengatakan bahwa dia hanya mahasiswa biasa, mana mungkin punya kualifikasi untuk bekerja sama dengan dua orang besar itu. Tapi Huang Fu Fingqing mengakui skill memanah Sen lebih hebat darinya, jadi menurutnya kandidat yang ada di pikirannya hanyalah Sen. Sedangkan itu Sen berpikir sebenarnya bis humanoid sudah dia kalahkan.
Tapi baik senior Huangpu dan Tianji tidak tahu identitasnya. Jadi Shen pun lebih baik berpura-pura bodoh dan terima saja tawarannya. Lalu ambil kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Lalu Shen pun berterima kasih kepada senior Huangpu karena telah mengakui kemampuannya. Dia pun bersedia membantu. Dan soal kebutuhannya, dia menginginkan senjata tingkat darah dewa baru-baru ini. Apa senior punya? Ungkap Shen. Sejujurnya Silver Blood Trident itu masih ada di tanganku. Kalau kau mau, paling murah harganya 150 juta. Ini harga termurah yang bisa kuberikan kepadamu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya ke perusahaan, ucap Nona Huangpu. Mendengar itu, Shen pun berpikir harga ini sangat menguntungkan. Shen pun mempunyai tabungan 60 juta. Dan jika dia menjual Silver Killer TS-nya dan ditambah jiwa bis mutannya, harusnya tidak ada masalah untuk menghasilkan 150 juta. Tidak masalah, kita sepakat, ucap Shen kepada senior Huangpu. Sedangkan dalam pikirannya Shen, tampaknya aku menggunakan seluruh tabunganku. Tapi tidak masalah, seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Singkat cerita, sang MC kita menemui Tianji dan jempol besar di pinggiran Suaka Armor Baja. Melihat Shen yang datang, Tianji pun langsung mengungkapkan, kalau bukan direkomendasikan Huangpu Thinking, aku tidak akan mau dibantu olehmu. Jadi ingat, jangan mengambil keputusan sendiri seperti waktu itu kau lakukan. Cukup ikuti saja perintahku. Dengan senyumnya, Shen menjawab bahwa Tianji tidak perlu khawatir. Dia sudah berjanji kepada senior Huangpu, dia akan melakukan apa yang Tianji katakan. Sedangkan Shen berpikir, hehehe, sepertinya aku sudah bisa mendapatkan piala Oscar untuk kategori aktor terbaik karena aktingku ini. Lalu jempol besar mengatakan, kita sudah cukup lama meninggalkan Pulau Dewa, tapi seharusnya juga tidak ada perubahan di sana kan? Sebelumnya si koin biget sangat sulit untuk diatur. Mendengar itu, Tianji mengatakan bahwa jangan khawatir, si koin emas biget tidak akan bisa menangani bis humanoid itu, kecuali dia ingin cari mati. Kali ini kita akan menang karena aku meminjam pada Kinswan jiwa bis transformasi humanoid. Jadi sudah dipastikan kita akan mendapatkan jiwa bis langka itu. Lalu mereka pun terbang menuju Pulau Dewa. Sedangkan Shen berpikir kali ini Tianji mempersiapkan segalanya. Hahaha, aku benar-benar tidak sabar ingin melihat mukanya yang kecewa. Setelah itu Tianji pun menjelaskan rencananya. Hansen hanya perlu mengkoper dengan serangan jarak jauhnya, sedangkan jempol besar melindungi dirinya dengan perisainya. Karena menurutnya dia sudah terbiasa dengan cara bertarung bis humanoid itu, jadi tidak ada masalah kali ini. Jempol besar pun memantau keadaan dengan teropongnya, dan alangkah terkejutnya dia. Melihat itu Tianji bertanya-tanya, ada apa jempol besar? Bis humanoid itu tidak ada lagi di bawah pohon, ucap jempol besar. Dengan sigap, Tianji meminjam teropong untuk memastikan, dan benar saja sang bis humanoid sudah tidak ada lagi, membuat Tianji sangat terkejut tak percaya, dan memerintahkan untuk mencarinya di sekitaran. Walhasil mereka pun tak mendapatinya. Menurut jempol besar, jika tidak ada invasi dari luar, bis itu tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Kupikir akan melihat bis humanoid tingkat darah dewa. Sangat mengecewakan. Kalian tadi menyebutkan soal bigat kan? Apa dia juga pernah ke Pulau Dewa ini? Ungkap Shen. Jempol besar pun menyimpulkan bahwa pasti bigatlah yang mengalahkan bis itu selama mereka pergi. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti ini di seluruh Suaka Armor Baja. Tianji pun sangat marah sambil berteriak, koin bigat! Aku Tianji tidak akan pernah berdamai denganmu. Setelah selesai nanti kau akan kuhabisi secara pribadi. Setelah itu, 1 hari kemudian, Shen pun telah mendapatkan senjata Silver Blood Trident-nya. Menurutnya, dia akan bisa bertarung 300 ronde dengan bis tingkat darah dewa di setiap menitnya. Tapi Nona Huangpu sangat marah saat tahu Tianji tidak mendapatkan jiwa bis humanoidnya. Namun untungnya dia menepati janjinya untuk menjual senjatanya padaku, ungkap Shen. Lalu Shen pun menyimpan senjatanya. Jika ada kesempatan, Shen akan mencobanya di Gurun Iblis. Menurut Shen akan sangat bagus dia nantinya bertemu dengan Raja Rubah atau Raja Bis berbulu hitam tingkat darah dewa. Tiba-tiba gawainya bergetar. Ada seseorang menghubungi sang MC kita. Shen pun melihat ternyata itu dari Kinswan. Ada apa ya Kinswan mencariku? Mungkinkah ada misi baru?